Kecelakaan bus rombongan pelajar yang hendak area wisata menjadi sorotan akhir-akhir ini sebab terjadi dalam waktu yang berdekatan dan dengan penyebab yang hampir serupa. Lantas bagaimana sebenarnya standar kelayakan armada bus maupun kru dari penyedia jasa travel wisata? Kita akan membahasnya langsung bersama dengan Ketua Umum Asita 2019-2019, Bapak Asnawi Bahar. Selamat siang Pak Asnawi. Selamat siang Pak Asnawi, apakah suara dari studio sudah terdengar jelas? Baik, kami mengalami gangguan audio, mungkin kita bisa cek terkait dengan audionya, apakah sudah nyala Pak? Audionya bisa dibuka Pak? Di unmute? Baik, selamat siang Pak Asnawi, apakah sudah bersama dengan kami? Baik, kami mengalami gangguan audio bersama. Kami akan mencoba menyapa lagi narasumber kami, Bapak Asnawi Bahar, yang merupakan ketua dari penyelenggara Asita. Selamat siang Pak Asnawi, apakah sudah mendengar suara dari studio Pak? Assalamualaikum, selamat siang. Baik, Assalamualaikum Bapak. Bapak, kita akan berbincang mengenai peristiwa kecelakaan dari bus rombongan karya wisata yang belakangan ini sering terjadi nih Pak. Mungkin bisa dipaparkan kepada kami secara singkat mengenai seperti apa sebenarnya standar kelayakan armada bus dan jumlah dari kru di setiap bus ketika akan melakukan rombongan karya wisata ini akan ditemani Pak, akan dilayani seperti apa? Terima kasih. Pelayanan dari bus ini tentang kelayakan itu adalah wewenang dari Kementerian Perhubungan CQ Perhubungan Darat. Bahwa mobil-mobil yang digunakan untuk tur itu pengujiannya dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dan CQ Dirjen Perhubungan Darat, di mana setiap bus secara berkala harus diperiksa. Nah, oleh sebab itu maka harus dilakukan betul-betul sesuai standarisasi peraturan yang berlaku di Kementerian Perhubungan CQ Dirjen Perhubungan Darat, sehingga semua keadaan bus itu bisa dianggap baik, dan tentu saja kepada pengusaha-pengusaha secara berkala harus betul-betul menjalankan aturan-aturan tentang pengujian kelayakan ini. Nah, persoalannya hari ini adalah ada mungkin ya kita perkirakan kadang-kadang pengusaha kita sudah kelewat waktunya untuk diuji kelayakan, maka tidak diuji kelayakannya. Berikutnya yang kedua adalah bahwa ada kadang-kadang pengujian yang sifatnya tidak terlalu jelimet, tidak terlalu pas sesuai teknik-teknik dari perawatan, sehingga mobil bisa lolos, terutama di daerah-daerah. Ini harus menjadi perhatian kita bersama kepada dinas-dinas di provinsi-provinsi, agar betul-betul menjalankan aturan dengan benar, jangan mengabaikan sekecil apapun kesalahan-kesalahan yang ada di bus tersebut. Gitu, Mbak. Baik, berarti mengenai pemeriksaannya ini harus berkaitan dengan Dinas Perhubungan dan juga instansi terkait ya Pak? Harus lebih betul. diperhatikan ya? Baik. Betul, jadi Kementerian Perhubungan, CQ Dirjen Perhubungan Darat, itu dengan standarisasi yang sudah diperlakukan selama ini, betul-betul harus dijalankan dengan baik. Dan kepada pengusaha, diharapkan betul-betul melihat jadwal kapan kendaraannya harus diuji kelayakannya. Jangan pernah mengabaikan sistem-sistem, karena ini kan menyangkut teknologi, hubungan dengan manusia, dan regulasi yang mengaturnya. Apabila ada satu sistem ini yang diabaikan, maka kejadian-kejadian ini tinggal menunggu waktu saja.
Saya pesankan kepada pengusaha yang tadi saya sampaikan ke seluruh Indonesia bahwa saya akan bicara ini mengingatkan bahwa seluruh anggota Asita Indonesia dan rekanan-rekanan jaringan-jaringannya betul-betul memperhatikan kelayakan atau standarisasi kendaraannya, dan juga kru-krunya harus betul-betul dalam keadaan fit ketika akan melakukan perjalanan. Baik. Pak Asnawi, tadi Bapak mengatakan bahwa sebenarnya aturannya sudah ada ya, tetapi kenyataannya banyak sekali yang sepertinya menganggap hal ini sebagai hal yang biasa saja, tidak terlalu diperhatikan. Nah, sebenarnya sanksinya selama ini sudah diterapkan dengan tegas atau justru longgar atau seperti apa sih, Pak? Kalau kita bicara tentang sanksi, ini kan jumlah bus ini banyak ya di seluruh Indonesia. Memang ada, kita jujur saja berkata bahwa pengawasan kita tentu juga agak kurang. Namun sebagai mantan Ketua Asita, mengingatkan kepada kawan-kawan anggota Asita se-Indonesia dan jaringannya dan partner yang mempunyai PO-PO itu, mudah-mudahan betul-betul menyikapi kelayakan ini dengan sebaik-baiknya. Betul-betul memperhatikan jadwal, dan betul-betul Kementerian Perhubungan, Secu Dirjen Perhubungan Darat di daerah-daerah terutama, saya harapkan betul-betul menjalankan aturan-aturan, spesifikasi-spesifikasi yang telah diputuskan bersama, agar tidak ada pengabaian-pengabaian terhadap aturan-aturan itu. Mungkin juga sedikit kekurangan-kekurangan jangan ditoleransi, karena itu akan mengakibatkan seperti yang terjadi hari ini. Begitu juga dengan faktor manusia, ya, bahwa manusia ini kan perlu juga diatur tentang bagaimana istirahatnya, bagaimana krunya berapa orang, ini juga perlu kita kaji. Dan saya ingatkan bahwa kru-kru ini perlu dalam kondisi baik, jumlahnya mencukupi, dan perlu istirahat yang lebih baik. Gitu, Mbak. Terakhir Pak Asnawi, adakah tips-tips yang bisa Bapak bagikan kepada pemirsa BTV mungkin khususnya ini bagi pihak perkantoran atau sekolah yang rencananya akan melakukan kegiatan karya wisata? Bagaimana sebenarnya cara untuk memilih penyedia jasa travel karya wisata yang aman agar kejadian-kejadian serupa, kecelakaan yang kita tidak harapkan itu tidak lagi terjadi? Pertama, harus ada kesepakatan ya, bahwa sopir itu punya keterbatasan. Apabila sudah melakukan perjalanan 8 jam, harus istirahat sopirnya minimal 2 jam. Yang berikutnya adalah kru-kru itu harus cukup 2 orang, sehingga dengan demikian ada pergantian. Yang ketiga, ini yang penting kepada sekolah-sekolah yang ingin melakukan perjalanan, jangan langsung ke PO-PO untuk mencarter kendaraan-kendaraan itu. Hubungilah travel bureau di kota Anda, dimanapun Anda berada, yang betul-betul sudah pertama mempunyai lisensi yang terjelas, mempunyai keanggotaan Asita, dan betul-betul sudah dipercaya. Dan saya berharap bahwa perjalanan ini sebenarnya harus betul-betul menyesuaikan dengan realita kondisi yang ada. Contoh, ada pelarangan misalnya yang dilakukan oleh beberapa kabupaten kota. Saya berharap itu tidak dilakukan. Karena perjalanan wisata ini ada unsur edukasinya. Namun saya berharap sekolah atau dinas apapun harus berhubungan dengan travel bureau yang betul-betul punya lisensi dan anggota Asita yang jelas. Jangan langsung ke PO-PO. Karena begini ya, di Indonesia ini mohon maaf saya harus katakan bahwa mobil-mobil itu banyak yang dimodifikasi. Sehingga kita kembali lagi ke atas bahwa perlu kelayakan itu betul-betul standarisasi aturannya. Baik. Yang kedua, kalau memang bisa mencari bus-bus kepada PO-PO harus melalui travel bureau. Karena selama ini kejadian-kejadian yang terjadi hari ini sebagian besar tidak menggunakan travel bureau, tetapi langsung berhubungan dengan PO-PO. Sehingga PO-PO itu kadang-kadang dianggap travel bureau. Bukan. Travel bureau itu berlogo anggota Asita dan terafiliasi dengan asosiasi-asosiasi lain. Baik. Sehingga dengan demikian bisa dipertanggungjawabkan.
Persoalannya hari Baik. ini di bus-bus ini juga kadang-kadang mereka PO tapi mengaku juga sebagai trapel-trapel. Maka Baik. kadang-kadang inilah yang membuat kami menjadi persoalan ketika PO menjadi trapel dan ketika ada masalah trapel lah yang dicari-cari kesalahannya. Itu Mbak. Baik, berarti dari sisi perencanaan lebih awal ini juga harus lebih pasti ya. Terima kasih Bapak Asnawi Bahar telah berbagi cerita bersama dengan kami di Berita Satu Siang. Salam sehat. Salam sehat. Assalamualaikum.